Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah prioritas. Setiap hari mungkin kita bergerak, namun belum tentu kita maju karena kita terjebak pada kesibukan tanpa efektivitas. Pengenalan yang terbatas akan Allah membuat kita kehilangan waktu-waktu terbaik untuk mengenali panggilan Allah dalam hidup ini. Kita akan lihat di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 18a. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saudara-saudaraku, betapa mengerikannya bila kehidupan kita mencapai sebuah keberhasilan yang salah karena kita tidak memiliki prioritas yang benar. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk sesuatu yang keliru. Saudara-saudara, satu hal harus kita tanamkan dalam hidup ini, bahwa kita terlahir ke dalam dunia bukan tanpa tujuan. Kita ada bukan karena sebuah kebetulan. Setiap masing-masing kita, terlepas bagaimana dan siapa kita, Allah mempunyai alasan untuk kita tetap bernafas sampai detik ini. Oleh sebab itu, setiap masing-masing kita harus mengenali prioritas yang Allah sudah tentukan bagi kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar bergerak dalam kesibukan-kesibukan yang sia-sia. Bila kita tidak memiliki wahyu dari Allah, kehidupan kita akan menjadi sangat liar, tanpa sebuah keteraturan, dan tidak dapat tenang menjalani hidup. Wahyu dari Allah akan menunjukkan prioritas-prioritas apa yang seharusnya kita capai. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah mengapa kita harus mengetahui prioritas hidup kita. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas hidup kita agar kita tidak membuang sia-sia waktu yang kita jalani. Efesus pasal 5 ayat 16-17 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jika kita tidak tahu apa yang menjadi prioritas hidup kita, maka iblis akan sangat mudah menipu kita. Iblis akan membuat kita sibuk terhadap hal-hal yang sia-sia, sehingga kita kehilangan waktu-waktu berharga bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kita mengetahui prioritas hidup yang benar itu. Untuk kita mengetahui prioritas hidup yang benar, maka kita harus hidup bergaul dengan Roh Kudus. Kita akan belajar dari pribadi Henokh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24 memberikan informasi kepada kita bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah di sepanjang hidupnya. Henokh tahu prioritas hidupnya di tengah-tengah kehidupan manusia yang semakin jahat pada masa itu. Henokh tahu memutuskan untuk membangun hubungan yang intim dengan Sang Penciptanya. Dia bergaul karib dengan Allah karena itulah yang menjadi prioritas hidupnya. Apakah Allah menjadi prioritas hidup kita? Biarlah kita sendiri yang menjawabnya. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari adalah apa sesungguhnya prioritas hidup kita. Sesungguhnya prioritas hidup kita di dunia ini bukan soal makan, minum, harta benda, atau fasilitas hidup yang mumpuni. Tetapi prioritas hidup kita adalah Yesus dan segala pengajarannya.
Matius 6 ayat 33 mengingatkan agar kita mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari dahulu artinya mula-mula atau pertama-tama di atas segala-galanya kita harus mencari kerajaan Allah. Itulah prioritas hidup kita. Bahkan di dalam Matius pasal 33 ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus memberikan gambaran akan kerajaan Allah seperti harta terpendam dan mutiara yang indah. Adakah di antara kita jika mengetahui bahwa suatu daerah atau tanah yang kita pijak memiliki kandungan batu permata yang indah, namun kita tidak menggalinya? Hanya orang-orang yang tidak tahulah yang membiarkan hal tersebut. Jika kita mengetahui prioritas hidup kita adalah kerajaan Allah, hidup yang penuh dengan kemuliaan surgawi, pasti kita akan meninggalkan segala kesenangan duniawi dan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin untuk hidup mencapai prioritas tersebut. Hal keempat yang akan kita pelajari adalah apa yang membuat kita kehilangan prioritas dan bagaimana kita mendapatkan prioritas tersebut. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19 memberikan informasi kepada kita bahwa dosalah yang membuat kita kehilangan prioritas tersebut. Dan untuk mendapatkan prioritas itu kembali, maka kita harus membangun hubungan dengan Allah. Kita harus menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, dan kita harus hidup lepas dari kekhawatiran. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kekhawatiran terbesar manusia saat ini adalah soal sandang, pangan, dan papan. Namun firman Allah berkata dalam Yesaya 26 ayat 3 bahwa orang yang teguh hatinya, artinya orang tersebut tidak khawatir, akan senantiasa dijagai. Ini memberikan petunjuk bahwa Roh Kudus menuntun kita mendapatkan prioritas tersebut. Saudara-saudaraku, prioritas hidup yang benar akan menolong kita mempertajam visi sehingga kita dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, yaitu hal-hal ilahi. Prioritas yang benar akan melepaskan kita dari penyalahgunaan berkat dan karunia. Sudahkah kita hidup dengan prioritas yang benar hari ini? Jika belum, segeralah berbalik agar tidak semakin banyak waktu kita yang terbuang sia-sia oleh perkara-perkara duniawi. Karena prioritas hidup kita yang sesungguhnya adalah kebenaran Allah. Yesaya 43 ayat 4 berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika Allah memandang kita berharga, mengapa seringkali kita memandang diri kita tidak berharga? Kita berpikir bahwa prioritas hidup kita hanyalah soal makan dan minum. Allah mau kita memiliki prioritas yang benar, yaitu prioritas hidup bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus menyingkapkan rahasia-rahasia firman itu bagi kami, agar kami tahu bahwa kami memiliki prioritas yang benar yang harus kami capai. Kami tidak mau membuang sia-sia waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kami.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup hari ini. Kami mau menjalani bersama dengan Engkau di dalam sukacita sorgawi dan kemenangan ilahi bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terutama di dalam hidup ini, hari ini sama-sama saudara katakan pada Tuhan Yesus,